warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan auditor publik mengenai audit saldo kas. Sebelumnya, kenalkan tadi dari kelompok 9 yang masih ada konsultasi ini. Lalu ada rekan saya Dian Sanjaya dan Sabina Ayara Aswa. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan atmosfer Dian Sanjaya. Silakan. Baik, di sini kita akan membahas topik presentasi terdiri dari 7 subbab. Yang pertama itu ada definisi, tujuan, maksud audit saldo kas. Yang kedua itu pengertian materialitas, resiko dan bukti audit. Yang selanjutnya ada tahapan proses pemeriksaan, terus pemeriksaan atas saldo kas, pengujian untuk mendeteksi fraud atau leaving, definisi dan manfaat bagan alur, pemahaman struktur pengendalian intern. Selanjutnya, di sini ada definisi, tujuan, dan maksud audit saldo kas. Definisinya, audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena bukti yang diakumulasikan untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian dalam siklus lain. Nah, untuk tujuan dari audit saldo kas sendiri itu untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Untuk selanjutnya, nah di sini tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu yang pertama asersi keberadaan dan keterjadian, artinya saldo kas tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut. Yang kedua asersi kelengkapan, yaitu saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi. Dan yang ketiga itu asersi hak dan kewajiban. Nah, ini klien mempunyai hak legal atas seluruh saldo kas yang tampak pada tanggal neraca. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Artinya saldo kas tercatat dapat direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai dengan schedule pendukungnya. Dan yang terakhir itu ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Yang pertama itu ada saldo kas telah diidentifikasikan dan dikelompokkan dengan tepat dalam neraca. Yang kedua, identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya pembatasan. Yang ketiga, kewajiban kontingensi, compensation balance, dan lines of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai. Oke, soal kuis untuk ini adalah untuk memastikan apakah kewajiban kontingensi, compensating balance, dan lines of credit dengan bank sudah diungkapkan secara memadai, termasuk asersi. Itu pertanyaannya. Ya, apakah termasuk asersi pelaporan dan pengungkapan, kelengkapan, hak dan kewajiban, atau penilaian dan pengalokasian. Oke. Lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh Sabrina, silakan. Selanjutnya ada pengertian materialitas, resiko, dan bukti audit. Untuk pengertian materialitas sendiri adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Selanjutnya dari resiko audit sendiri adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Terdapat 3 unsur resiko audit. Yang pertama ada resiko bawaan, adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material. Yang kedua ada resiko pengendalian, yaitu resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Dan yang terakhir ada resiko deteksi, adalah resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit didefinisikan sebagai semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi ini beragam tergantung pada tingkat pengaruhnya terhadap keputusan auditor mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada tahap proses pemeriksaan.
Yang pertama adalah lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang kedua adalah lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi pemegang kas dari kemungkinan pencurian dan perampokan terhadap kas yang disimpannya. Selanjutnya ada mintalah kopi notulen rapat pimpinan mengenai pembukaan dan penutupan rekening bank. Selanjutnya ada ambil sampel bukti kas masuk. Selanjutnya ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Dan yang terakhir ambil berita acara perhitungan kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Untuk berikutnya ada pemeriksaan atas saldo kas. Ini pemeriksaannya dibagi jadi 5 prosedur. Yang pertama adalah prosedur inisial. Prosedur ini mengusut saldo kas awal tahun baik untuk kas yang di tangan maupun kas yang di bank untuk mengarah aktivitas data rekening itu besar dan menyelidiki adanya aktivitas yang nampak tidak biasa. Lalu selanjutnya ada prosedur analisis. Beberapa prosedur analisis yaitu yang pertama membandingkan saldo kas dengan anggaran saldo tahun lalu dan jumlah yang diharapkan. Lalu ada menghitung kas sebagai bagian dari aktivitas lancar dan membandingkan dengan tingkat yang diharapkan. Dan yang berikutnya ada pengujian detail transaksi. Makanya melakukan cut off test untuk kas, lalu memutus ke bank transfer untuk beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal membaca untuk menentukan bahwa setiap transfer dicatat dengan tepat sebagai penerimaan dan pengeluaran. Lalu menyiapkan proof of cash untuk rekening bank yang tidak direkonsiliasi atau ada indikasi kecurangan. Dan selanjutnya ada pengujian detail saldo. Langkah-langkahnya pertama menghitung jumlah kas di tangan dan menentukan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk di dalam saldo kas. Lalu yang kedua mengkonfirmasi deposit bank dan saldo utang dengan bank. Lalu mengkonfirmasi perjanjian yang lain dengan bank yang berkaitan dengan produk kompensasi balance dan jaminan utang. Lalu ada scanning, pengelolaan dan penyiapan rekonsiliasi bank. Lalu ada mendapatkan dan menggunakan laporan bank untuk memverifikasi rekonsiliasi bank dan mendeteksi yang tidak tercatat dan menganalisa adanya praktik loan saving. Terus yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Di sini langkahnya adalah membandingkan penyajian dengan gap atau saldo. Nah selanjutnya ada pengujian untuk mendeteksi threat atau letting. Letting sendiri merupakan suatu ketidakberesan yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam jumlah penerimaan kas. Untuk langkahnya yang pertama adalah konfirmasi piutang dagang, lalu selanjutnya melakukan penghitungan kas secara mendadak, dan yang kedua adalah membandingkan detail penjurnalan penerimaan kas dengan detail deposit harian yang terkait. Oke, soal yang dari sini adalah yang pertama, ketidakberesan yang menyebabkan ketidaktepatan dalam jumlah penerimaan kas, baik manipulasi sementara sifatnya atau permanen, disebut lapping, vouching, tracing, atau double counting. Anda pasti tahu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, salah satu cara mendeteksi atau mengurangi risiko lapping adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kas secara mendadak, merencanakan pemeriksaan kas yang direncanakan dengan auditi, menyimpan semua kas di bank, dan atau penerimaan dan pencatatan kas harus tidak boleh terpisah. Jawabannya ada di sini. Ya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada definisi dan manfaat badan alur. Definisinya sendiri adalah badan alur atau floorchart sendiri tersebut merupakan simbol tertentu yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses secara detail dan saling berhubungan dengan proses lainnya di dalam sebuah program. Lalu fungsinya sendiri adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Nah, definisi dari floorchart sendiri yaitu yang pertama adalah bagan atau chart yang menunjukkan alur di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama membantu memperjelas proses dengan kompleks, lalu dapat membantu anggota tim mendapatkan pemahaman bersama mengenai proses, lalu digunakan
digunakan sebagai dokumentasi dapat membantu untuk mengambil keputusan dan menyoroti langkah-langkah penting. Yang terakhir itu adalah pemahaman struktur pengendalian internet. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian di sini sangat penting untuk mewujudkan struktur pengendalian internet yang baik. Pemahaman pengendalian meliputi pemahaman pembagian kekuasaan dan tanggung jawab atas perangkat aplikasi. Pemahaman ini bisa diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen, mempelajari bagian organisasi, dan menelaah diskusi. Lalu selanjutnya ada penafsiran resiko. Penafsiran resiko entitas ini tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan kemungkinan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan publik. Lalu yang ketiga ada informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Untuk pemahamannya sendiri menuntut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data dan dokumen sesuai dan pokok yang digunakan. Pemahaman informasi dan komunikasi diperoleh melalui pengolahan buku, manual akuntansi, dan flowchart sistem. Memajukan pertanyaan pada sistem akuntansi dan pengalaman terdahulu dengan klien. Lalu yang terakhir ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendaliannya ada beberapa proses, mulai dari segi kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Sedangkan dokumen yang catatan yang diperlukan seperti bukti kas masuk, surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor, bukti kas keluar, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang presentasi dari saya ini, apabila ada kurang, apabila ada salah dan kesalahan. Dari sini soalnya adalah salah satu yang diamati dalam aktivitas proses pengendalian adalah pengendalian fisik, pengendalian fungsi karyawan, pengendalian bagan alir, atau pengendalian rekening bank. Nah, jawabannya beberapa detik sebelum slide ini. Ya. Oke. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.